lato puno buat lato tuno ni arunan lato atok apoy dinong ko. Ari tahu hanya ya timuk liu bangun ini. Oi, apa ulut nih nangan ngomong lewo nak. Aku kolek kenta. Oi, ya, hati aku amai. Yo masuk. Iya itu. Andra urat nang nih. Yo aku tuh membantu bang lewo mana. Apa ulut nih? Apa nangan ulut nih? Oi, amai. Ada mana urat? Hayu. Hayu. Kalau kayak ini, malah kali kan, nggak ada kayak macam ini ya. Ayo selamat pernah rumah kali ya. Sorry kabar. Tadi enggak saya pernah rumah yang apa namanya apa tuh? Ada orang pas. Iya, kan pura. Iya, ayo. Terima kasih ya. Terima kasih. Aku mau harus ya. Iya, ayo pernah kamu. Pas kita kami kan. Iya. Kalau mau airi nanti sih. Iya. Hasil atau ini yang kami ngomong. Iya. Bu Yola tuh ikan pernah dong dia. Iya. Lah, kabar. Ini kabar dia tentu lagi. Ayatnya ini, ada orang ada memantat pakai itu. Si kasih sama ya, mantap atau buka main ya, pada kali nak pada ada mengarani musim urat ini kok nih. Iya. Bukan ada kemarin kata tak urat ini. Tapi supaya musim urat ada siapa nih. Iya. Tapi ini kemarin nasib tak pemerintah nih. Iya. Mau nasib dari perusahaan kira kok atau mengenai. Anda urat nih tetap jalan kak, tetap pegawai. Tapi duit itu tak itu kan itu. Nah ini yang kita kembali kayak apa lagi enak lagi. Iya, asal aturan deh bener. Itu tuh. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Kalau sana nambah pun si ulut na. Kimi hak hatang ka di nungko kalau lawah ti sekitar 2 minggu. Nih kena kami kayak buru-buru kan dia lepet na. Berarti masih dato, mihak alami ini apa nakarbit bangun ni ulun. Kira-kira ako. Dalam ini hengaw ko di buntuat hari anak-anak mga tamu istimewa ko laku kamera ya Andre lah anu buntuan lah daga melang nanakra anu iri mangopi iti iri iya adin usaha ko alanya kaina bangun keadaan ko muneng homena nih kabut na. Arong hayari ano bugtuan lah. Iya ayo ngandrai sikannya. Santai lah sampai lato reno dewe ta kamu ngopi. Iya. Sesiga pembendangan daerah di motor. Dan ko masuk gantah itu ina ikat nganyo lato punsi ino sa koti wali padahal pon so wali ino aku ti lagi mapuso ulo nina situ panalon itu no mapuso tuos to ya keri narang hengaw ko bungkuat rin abi labit kayaro datang dato yaro kasi yari ko yang ipapatot bangun nang wala berserasi kan piring mangkok lato inon antohan nero ito lah hengaw akrab ko beras meri mula kopi dulu sunan namanya hibat salah to itu nanti ngularan no kopi siwa do baik dato ngularan no kopi hingga dapur ro ngono tolak lato ngutik tike mahujog yaro ano sebenarnya no di lagi nyokran itong kayo ang harus baras nih tahun rumah mangkuk tuan piring mangkuk untuk lainnya biar susah beloknya yang penting tetap baras nih. Kamu nanya ngolaran na kopi, laran na kopi. Aku lagi kadros dulu. Non hanya amen kadros ah. Aku lagi lato itu. Mungkin kawan galas dulu. Pakai tak kamu ngolah kopi. Ayo aku tinggal enanan kayo. Ini pakai nyok ano. Ayo mo ka na. Iya. Aku terak marah sama kalian. Ayo. Orang santai matan ngolah kono kopi aku lagi puiwan na sa pagkato kopi pada ko tra kumaros iti mo kay
Saya pano, mana? Pano, aku. Ari aman, kita tengah. Bilangan rela to. Pano kopi wato no lupot hari muda. Pas kami nak lupot. Anak-anak rano ni hot nere. Siap mono kopi dia. Laba, tapi ano na, kusamot na. Main na terus lama nih. Marano teh, hari ya kurnen sama kopi, udah kopi nagaris. Bayang menteh, mai bungtuat nak, nyelang lagi tingkat di jerok. Tingkat tumpuk tetangga, tumpuk teri. Barat Sunaman teh hari barat Sunaman teh umur itu ada seperti hantai dia balas mengarah santai andros kiri ini rasa andros kau ya bujak padahal sambil matu pemirsa ya hari diri ya nyawi aneh seringnya ini aku bapak nero nih tapi rano teh apa tak Amai, ayo mulai, mama ya kok cawat lah tuh. Siap olah no kawan rano. Mau rano, otak boleh, dia mau tolak lah tuh tapi kayak dia. Iya, ini takam lah tuh seneng rano. Belum marah aku mungkin. Mahir lain non apa nih, nah itu kan. Antara putar mahir ini. Mahir. Jadi, ngakali suku ngakali dengkot pada uat nendo pakar sa naon habi. Iya. Karena aku di kakanyau meru nendo. Minum tane kami meru takut sa angkot ulun aku. Iya takut angkot ulun dia kerasa. Iya. Memang itu hawat barisan lato inon rantohan. Kira kakak di. Memang warisan tapi ya takam menjaga warisan mirun ada sampai apa? Seutuhnya ini kok. Seutuhnya. Ada nari. Kalau kita apa tadi? Taneran orang ada nari ini kira memang ada nari suruh pakai kawan anak umpunau lihat. Mana kau mati gitu. Kabe menurut saya berdua. Pas budak sih loh. Dia kawan anak cucu takam yati merau. Iya. Gunaan atau dia itu atau tanek keturunan atau nanto atau sambungan teka umat sari biar no toko sampai cucu sampai buyut no ko ne. Istilah eonoroni itu ada senari barisan umat sari tetap melestarikan na utuhkan sampai takam ada nehot mati. Dan kelanjutan kawan anak kumpu demikian keliru sekinane. Lanjut mikir. Yo seberlanjut takam ngari lupa sepenuh ni takam ngari andrawiti. Duit ni rakarop pemani kayu andrawiti. Kaya kayo tahu galis. Iya, tahu galis. Tahu satu. Kalau mereka. Kabe kabar ano tepuk ayaro. Kabar mae sa tepuk ayaro sa ako iti pada tulak ngererai sampai jati runin dua sawan kata atau penaluhannya boleh tadi atau sepenaluh serencana runin do tekalebu aneh. Iya. Bulalu aku ru ngiyupike rencana aro bo ngapung hanyo bo ngene karo kan rencana ko dia misalkan kayo misalkan 10 atau 20 KPT aneh bulu aku ngurus ngono ngari berarti 20 KPT hero 2000 erang KPT aneh berarti kayak 1.000 udi takam tepike deh ya sa aku ngapung hanya urang mulai anu deh akal apa sehari anu kira pikir ini tuang memadai sekekairo kira-kira aku perlu ngampret-pret perlu kelak menurut pendapat mampu lah puang kali sampai ke 20 KPT hero takam itu dia tolak menyaro iya iri dalam sambil ngorano iya aku seperti itu ngorano pada bawa anak balik pula nah masa kaya ro kabar no dari aku sangan tuh itilami wahai ataupun rama apapun sih masa aku saya sangan tuh rama rama wahai ini kan untuk ku wahai takut sedih bu kan roh ketelu kapusuk dulu berarti aku menjanjikan itilami janji dulu janji palsu ini antohan iya itu soro janji palsu sih bola model kakak ini semua semuanya iya artinya lo pikir sependapat aku daerah itu memang ramah memang wahai tapi lo kasih ina dia takkan lagi ngomong iya aku pengsuah dibayar itu iya andahan daerah Rurei ngaran dunia daerah Rurei jadi takkan bayar tarik bayar dia ini nelang andra urat tarik lagi beranai dulu ini tenang no masuk urusan soal pikir enak hanya iya semantap ya jadi rencana lo mono
Plato nari lah. Iya, rencana. Iya, rencana. Mudah-mudahan dia tak kemana iyo. Iya. Tere bro kayaknya yang pikir bro wahai yo ya mudah-mudahan itu hasilnya deh wahai. Pakai nari. Iya, ada usaha kayak itu. Kau menurut tanya. Tak buat ya. Nah, atau mudah-mudah udah nyuriga aku tinggal. Nelang sebujur. Nelang sebujur sih kan. Nelang bujur. Aku dasar mengakui satu rumah lah. Teo meh nan ngerut, teo meh nan ngalap. Amun bagi aku ngerut ngalap terus sama sih kan nyone. Jadi amun eo moto eo ulun sandi. Eo kon urut nane. Goreng ngerut ngalap. Nelang aku tapi bagian pada mahin. Atau lain bagian itu kan belum memantap ide orang eleh saya oleh kalau dimikir peribahasa era mengawal. Karena pun di rangi pekti. Kabe menurut hanya minum beda ngerut andre ngalap. Amun menurut aku kriti. Tuh pertama soal latu ngalat aneh. Sejenis bahasa takam ngalat gitu aneh. Misalkan aku masuk ke Wang Lebo Rojina. Hanya berlalu mudi. Hampir atau mertobo ya ro saudara ai kono ko hot hampe hanya nak mertobo lalu aku mingkas lebu noras banu Wang Lebo itu senang aneh. Misalkan pusina aku lato ngerot pun si lato ngalat pun si jadi belum ngisi mudi. Nah itu isa bahasa terkecil ngalat aneh. Lalu udik ngalat itu inon si identik nih lagi aneh. Handrik ngerot. Sebujurnya ngalat handrik ngerot dulu. Erang sama penang kata identik persamaan ini sama ngalat. Nah tetapi bahasa ini lain aneh. Isa ngerot, isa ngalat. Ngalat jadi termasuk lagi aku ngulangi membahas aneh ngalat itu ulun po ubain Wang Lebo. Hau na kunci na bingkat bro terjadilah pencurian atau ngalat isa barang naan Wang Lebo itu belum ngisi mudi. Nah berlalu tre bengau kali nak misalkan aku ngat contoh tre nih nan isa hinga tre hila to misalkan ngarane takam batelo nah muneng Wang Lebo itu berlalu kemurah itu kumpak kemurah itu ulone hingau nih misalkan sijin ngaran ulun gina aneh kemurahna marung nano na anyo dan teh krina aneh berlalu kami ngodrano ya no andailah aku lagi lah tuh ngerasa pengeruan ku dapur sehingga haleo kena iwalek hampir dapur kami ngalat latu ngerut barak nuti haleo nama dapur berlalu barak nuti simu kami nah hiru ngarani ngerut takam bahengau sampai bahengau tapi haleo kena iwalek kaliru hampir dapur lek penyinggup apoy haut barak no hanya kumayan alapku hiru antuhani ngerut sama bahengau hanya tapi aku sengerut barak no seolah berlalu hari anu priyo Pobek lain hingga kurunien, no mahi lah atau irunien, ni bro ini, kie, herwe itu pakai ngiruk pakut ini, bu, ngiruk hanya berarti haba, no, aku adalah salah satu ulun ni pengirut, nanti hingga aku jadi unien, nah irus arti bahasa ngirut unien, itu ibarat penguk ya, nojo hanya hilap, dan hanya hilap pengirut kecepatan kami ngalah, berarti ngirut, ngirut itu sampai persamaan nanti ngalah, dalam artian itu. Ngerot itu tanpa direncana aneh tanpa direncana cuma timbul sendiri model nih demi naan mina karena ada kesempatan nah jadi tahu hero artinya aku bukan karena niat tapi ada kesempatan naan kesempatan berpikir jadi tahu hero sekabat tidak aku hanya nanti misalnya hal ini sepeda nih ngerot dan ngelat aku pada belum misalkan dia maka hanya atau tersinggung atau aku wahai ngantuk mohon dan maaf misalkan lah nah bro aku mengembalikan pada hari itu hampir hanya jadi kekeliru setahu teka aku ayo makanya hero setahu ini beda ngerut ngelat hero beda ada ngerut ngelat orang hanya rupa ngelat hanya rupa ngerut jadi kata-kata pengerut hero pangi tamam nih tamam lah ini tamam pengerut pengelat ada dia yang tekan sama ikan tekan pengelat ke bawah pada kan pengerut pengelat bare pengelat pengerut buat tuh tangar dia pengen baik bare ulun udah budak ulun udah budak abon ngerut abon pengelat ulun pakai yo ulun lain masuk ke pengereal jalan kaiti ayo jadi akhir kayu habain ko anda rehat tiba ada orang buat takam tapi ke nih orang kawan taring nggak kali pike mati pike aku deh arai mehewannya ganta aku mentari pejoget tahu pada lagu manyan lagu daerah ya ayo neraka lagu dena lah tuh putar no mentari pejoget
lagu tare betar buru betar iyo na balik pada kala ya. Aku siap narana nuntut dean ayo. Ayo terus. Joget dulu mungkin. Dia aku ngalah joget no. Aku patah apa joget? Iya, Petar, petak ini habung ko pe. Aduh, tau darat sampai nebus rawen upi. No, ka kuno, kapikiran ya bawe bunga. Tengah laut matue, ude jiwa pitualas. Guru petak wabore hati umate. Daya pana uen lagi ngitung wigat kansak ka kuno. Ayo mukait tulak tare. Wayayena pasar bebas barak ni urasaan teka Ayo, pasar tarik dulu. Ayo. Ayo, ayo, tengin. Kasar yang belum ngisi aku lah. Ketemu tipikan ni aku. mata kamba umur lanjut ada mak keadaan pikir anak kopi. Oke, Bung Tuan. Ya. Di sana tempat kita nanti mencari daun kelasai, kata orang daerah ini daun pike. Daun pike. Ya. Jadi di sana kita nanti ngambil. Ya, di sana. Ya. Bung Tuan. Ya. Lokasinya kita cari sayur pakis itu di sini sudah. Sampai lah. Gimana? Kita ambilkan daun pakis di sini. Nanti Pak Tono membawanya. Silakan. Bung Tuan. Ya. Di sekitar sini kan di wilayah Kalimantan ini kan berbagai macam sayur ya. Ini bukan ditanam ya, Alami. Jadi apa namanya itu kita wajar saja mencari untuk melengkapi kebutuhan kita sehari-hari seperti untuk menemani nasi ya. Ini salah satu ini. Jadi kita mencarinya di sini. Ya. Bung Tuan, kalau ini bisa dimakan ini kelaka ini? Oh, ini bisa dimakan lah daun pakis. Bisa. Bisa dimakan ini. Nah seperti ini ya. Kalau kita kelaparan di jalan, kita bisa makan ini. Enak. Ini daunnya yang muda-muda enak. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Enak. Gimana di wilayah kita ini Mas Bung Tuan ya? Sangat enak sekali mencari sayur ya. Sayur pakis. Ya kalau untuk lauk pauk tuh itu orang malas kalau sampai tidak ada lauk pauk ya di wilayah kita ini. Sudah disediakan tempat. Jadi kalau gini enak ngambilnya. Enak. Oleh banyak.
kumpul lagi tempatnya kalau nggak Nah, seperti ini anu buruan. Enak dimakan coba rasanya. Gimana agak Oh manis? ya ada rasa manisnya sedikit Ada rasa manis. tapi belum dimasak ini sudah enak begini Udah enak. apalagi yang jadi lah Apalagi kalau sudah dimakan. nih dimasak campur raiku Campur garam. campur garam sedikit ajinomoto biar enggak campur ikan sudah jadi makanya. Kalau kisah orang zaman dulu ya, dia tersesat di jalan di hutan, dia makan kalaka ini. Kata orang sini pike ya, kata orang Dayak mana. Kalau di wilayah provinsi kita ini anu bungtuan ya, khususnya di Kota Palangkaraya, daun kalaka ini bisa dijadikan untuk bikin keripik. Oh bisa ya, Bisa. tapi saya belum pernah. Ya kita kalau kita di sini kan nggak pernah, belum pernah ya, tidak pernah bikin Bikin keripik dari keripik daun dari kelakar, daun daun ini. Daun pike ini. daun pike ini. Ya. Bungkuan kalau di sini ini untuk lokasi mancing sangat bagus sekali. Jadi ikannya banyak kan dia begini semuanya. Ya, strategis sekali di sini. Bagus sekali untuk pasang perangkap ikan, pasang lajur, mancing dan lain-lainnya. Banyak ikannya di dalam air sekecil ini. Di tempat kebun sayur kelaka ini. Kalau waktu dulu teman-teman ya, di wilayah khususnya di wilayah Desa Mertu ini ada banyak nama-nama ya tempat hutannya itu. Karena pada waktu dulu ya yang kita ingat kita ya, di wilayah Desa Mertu ini khususnya di wilayah Pejauhan Kabupaten Batu Timur, orang tua pada zaman dulu moyang kita ya ini berpindah-pindah tempat ya, berladang. Tahun ini di sini bikin kebun ya, bikin tanam apa namanya ini pohon karet. Tetapi pada waktu itu kata kakek kita ya, kata moyang kita waktu itu, di sekitar sini apa namanya ini sangat banyak sekali musuhnya ya pada zaman dulu. Kalau kita tanam karet ini musuhnya itu ada rusa ya, rusa, kijang, babi dan lain-lainnya, musang, apa nama lagi ini namanya, landak ya pada zaman itu. Jadi orang tua pada zaman dahulu, kakek kita, moyang kita pada zaman dahulu itu pernah bercerita begitulah tradisi mereka pada zaman itu, pada zaman dahulu ya, sering berpindah-pindah tempat ya untuk berladang gitu. Oleh karena itu saya penduduk asli di sini pernah mendengarkan cerita kakek kita moyang kita pada waktu itu. Ada namanya di sini kan, seperti di sini kan namanya rorei. Kemudian kalau masuk di perkampungannya ada lagi namanya seperti kalau di wilayah Mertubukan ada baru banawa bilang orang ya, luar banawa, kemudian pekut, kemudian guner, gunik, kalapa, bulat. Kemudian di arah sana lagi ada gamah ya, gamah, madarau yang tempat apa gamah itu tempat pabrik PTSGM sekarang ya di wilayah Desa Mertu Koja 4.
sekarang masuk yaitu perkebunan sawit ya di wilayah Desa Mertowo ini. Saya sebagai penduduk asli di sini sangat tahu sedikit ya mengenai nama-nama daerah di sini ya, lokasinya. Karena kakek kita kebetulan pada waktu itu beliau menjabat sebagai pengurus adat Desa Mertowo di sini ya. Kemudian ada lagi masuk ke dalam itu ada Baah ya, ada Melawaan, ada Muru tempat permandian anak-anak zaman sekarang ya. Kalau pada waktu libur mereka berlibur mandi di Muru ya, ada jembatannya di situ. Kemudian terus ke sana lagi ada apa namanya ini Pararau, Maijeng ya, Pararau, Maijeng. Kemudian ada lagi naik ke atas lagi Isin, Sansiring, Ganting ya. Ganting itu tempat penduduk pada waktu itu, moyang kita pada waktu itu di situ ya tinggal waktu mereka beragama Hindu Karingan ya, beragama Karingan. Di sana kampung Desa Mertowo asalnya ya, di daerah Ganting Bauning ya. Ada lagi Puha ya. Kemudian pokoknya banyak ya nama-nama daerah Desa Mertowo ini, lokasinya itu ada nama-namanya. Kemudian ada di sini kan Rorei, Mayor berbatasan dengan kalau nggak salah Pulau Patai ya, daerah sana sampai Klanik ya. Kemudian ada apa namanya ini tempatnya itu Tumpak Mejorenang Mea, ada namanya di sini. Tumpak Mejorenang Mea itu simpang perempatan jalan ya, di simpang 4 Desa Mertowo sekarang ya. Itulah sekilas cerita ya di Desa Mertowo ini. Mungkin dari penduduk yang baru datang ke sini mungkin tidak tahu nama-nama tempat ya, lokasi di mana nama-nama tersebut mungkin ya gimana ya, bukan tidak terlalu penting ya. Yang penting karena mereka sibuk bekerja, ada menjadi pegawai ya, ada jadi TNI Polri ya sekarang, ada juga menjabat sebagai pejabat juga banyak juga ya. Kemudian ada lagi karyawan PT SDM ya, khususnya di sini kebanyakan kalau nggak salah 55% itu sebagian penduduk di sini bekerja di perusahaan PT SDM ya di wilayah Desa Mertowo ini, karena sudah masuk yaitu perusahaan sawit PT SDM. Oke, kita lanjut sambil mencari daun kelakai teman-teman ya, sambil bercerita ya sedikit pengetahuan kita. Kalau di kampung Bung Tuan nama-nama daerahnya itu ada namanya kan, seperti tempat nenek moyang kita dulu, moyang kita atau datuk kita pada waktu itu. Pada biasanya memang setiap nama hutan-hutan begini masing-masing memang ada namanya. Iya. Nah, jadi seperti bilang Pak Tono tadi kan di sini kan banyak nama-nama. Jadi begitu juga tempat desa saya itu, Desa Dusun Timur itu masuk ke dalam hutan itu. Jadi setiap hutan itu Desa Didi, setiap masuk dalam hutan selalu dalam hutan itu ada masing-masing nama hutan. Ya, ada nama hutan. Nah, begitu. Saya yang didapatkan sampai sekarang ini. Iya, bahkan dari pada zaman dahulu kan nama pohon durian pun ada namanya itu ya. Ya memang begitu, ada namanya. Nah, dikasih gelar ini pohon durian ruyan apa namanya kalau di pohon durian ruyan tungkan, kalau nggak salah kan ada ruyan tungkan, ruyan tamaga. Kalau sekarang itu durian terkini itu dikatakan orang durian bangkuk, durian gole, dan ada lagi nama-nama durian yang lainnya. Banyak lagi lah. Iya, kalau terkini sudah. Iya. Sudah, itu sudah masuk ditanamkan oleh seorang bagian pertanian. Iya. Nah, jadi itu yang bisa saya tahu. Iya. Jadi pada waktu itu Bung Tuan ya, nenek moyang kita keeratan kekeluargaan mereka pada zaman dahulu itu, kalau kita
berkunjung ke desa lain, ke tempat tetangga. Datuk kita itu bawa biji durian ya. Jadi bawa biji durian itu seperti kalau saya Tono berkunjung ke tempat Bung Tuan, bawa biji durian, tanam durian di tempat Bung Tuan. Jadi itu bukan milik saya sebenarnya, karena saya berkunjung ke situ bawa biji durian. Jadi durian itu zaman dulu sifatnya tradisional itu ada dua macam duriannya lah. Begini, awal mula belum ada nenek moyang kita, durian itu tumbuh secara liar tapi tidak ditanamkan oleh masyarakat. Sehingga dari situ dia berbuah kembali, dimakan tupai, dimakan kera, jadi biji itu dibawanya kemana-mana ke dalam hutan. Sehingga jatuh ke tanah sehingga itu hidup sendiri tanpa ditanam. Itu namanya tanaman liar. Ya, tanaman liar. Sehingga ada timbulnya nenek moyang kita dulu, sehingga itu menjadi hak milik kita. Dalam pengakuan kita mengambil tanah jadi hak milik kita sendiri. Nah, setelah di samping itu sampai di kampung kita sampai sekarang ini. Nah, begitu Pak Tono. Ya. Kalau dulu kan sangat erat sekali kekeluargaan kita ya. Bukannya sekarang ini tidak erat ya, kekeluargaan, tapi lebih erat zaman dulu ya. Kalau dulu kan kita tanam biji durian itu, seandainya saya Tono kan nanam biji durian coba Bung karena saya berkunjung lama tidak bertemu, nanam biji durian terusan tumbuh itu. Jadi itu Ruyan Tono kata orang Awal mula. ya, ini Ruyan Tono, tapi sebenarnya bukan Ruyan saya itu, Ruyan Bung Tuan sebenarnya. Sebenarnya lah. Itu karena itu saya nanam di tempat Bung Tuan. Nah, itu kayak Ruyan Tungkan, Ruyan apa? Tembaga. Ada gelarnya yang lain. Ada gelar. Ada gelar. Itu sebenarnya Ruyan ini Ada durian biji, ada durian linggis. iya. Nah, durian linggis itu sangat aneh sekali isinya di dalam, tapi dagingnya enggak seperti kertas tebalnya, tetapi biji semua. Itu durian biji namanya. Kalau bisa ini bikin sayur digoreng, campur itu jadi nggak ada campurannya. Kalau nggak ada daging ikan kering lainnya, cuma yang ini saja yang ada, ini sudah cukup bagi saya. Tapi enak, campur itu rasanya seperti ikan daging yang hidup itu digoreng, dimasakkan, walaupun tidak punya ikan untuk dimasak. Ini gini jadi makanya. Nah, jadi makanya bisa sampai 2 piring, nggak mampu lagi tambah 1 piring, 3 piring, jadi kenyang. Itu masaknya daun kelakai. Biasanya kalau aku makan, sedang lapar. Kalau yang lain saya nggak tahu. Cuma itu aja. Daun pike, kalau dibilang orang di sini, kalau bilang bahasa itu sejenis daun pakis. Saya bagian sekolah pertanian. Ya. Lalu saya bertanya kepada Pak Guru saya, bidang budidaya tanaman. Ya. Saya nanya begini, Pak, apakah semua sayur itu punya biji? Jadi iya, memang betul, kata Pak Guru itu tadi, mengajar saya bagian pertanian. Jadi langsung saya menanyakan masalah tanaman pakis ini. Jadi saya bertanya tuh, bagaimana kalau kita nantinya berkebun pakis atau pike berada di dusun Tumung ini? Ya, nanti saya bisa mencari bijinya. Jadi sejenis pike ini biasanya sejenis sayur pada umumnya pasti ada biji. Nyata-nyatanya daun pike ini nggak punya biji. Jadi pike ini tumbuh alami, nggak ada ditanamkan oleh manusia. Ini alami sekali, mulai lahirnya dunia ini sampai terjadi sampai adanya begini tidak ada ditanamkan oleh manusia. Ini alami pertama, tetapi ini bisa disayurkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di pojok epat ini. Nah, jadi gitu. Jadi sayur daun pakis ini nggak bisa berbuah. Cuma tumbuh begini, kita bisa ambil daunnya yang muda ini untuk disayur. Tapi biasanya kalau sejenis sayur begini, itu pasti ada bijinya.
Soalnya kenapa saya perlu bertanya sama Pak Tono? Saya dulu ada orang jual jenis biji-biji untuk ditanam. Jadi saya mencari biji sayur kelaka. Jadi orang yang jual biji sayur ini tertawa. Sudah saya tahu sayur kelaka ini enggak punya biji, tapi ini sudah alami tumbuhnya dari awal mula sampai sekarang. Nah, coba tanya-tanya nanti, ada enggak sayur kelaka ini berbiji? Kita nanya. Ini kenyataannya di sekitar ini ada nggak? Kita lihat sayur kelaka ini berbuah lalu berbiji. Tidak ada. Jadi lahirnya sayur ini dari akarnya sendiri. Itu akar ini alami yang terbenam di dalam tanah ini. Nah, begitu rasanya. Ceritanya. Jadi silakan Pak Tono meneruskan. Jadi ada orang bilang teman-teman ya, kalau sayur paku itu bukannya sayur untuk dipaku ya, tapi sayur paku itu untuk disayur. Oke, dan sekarang ini kita lihat ini ada pike paku. Nah, kalau orang Dayak di sini bilang ya, paku itu yang seperti ini. Ini pakunya yang ini. Yang ini. Nah, ini. Belum jadi daun. Nah, ini teman-teman ya. Paku. Ini paku. Itu belum jadi daun. Ini bukan paku ya, tapi paku ya. Paku kalau nggak salah ya. Pike paku. Nah, Kalau paku? ya kalau paku untuk orang nukang itu yang bikin rumah itu. Nah, kalau yang ini paku. Pike paku, alap aku, katanya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman ya, sungainya. Ya, sungai ini pada zaman dahulu, sekarang ini kan dibikin parit ya, dibikin parit got supaya airnya mengalir ya. Di sini ramai sekali dulu cari ikan. Pada waktu itu ramai nuba ya. Tuba ini tuba adat ya. Jadi orang sekampungan itu nuba. Apa itu? Per keluarga itu bisa ada 4 orang sampai 5 orang ya. Orang nuba ya, ramai sekali pada zaman itu. Beda dengan zaman sekarang ya cari ikannya. Cari ikannya itu bukan menggunakan akar ya, tapi ada yang menggunakan obat, setrum, apalagi namanya itu, Putas. ya obat itu kan putas ya, jenis putas itu sangat bikin perkembangbiakan ikan ini jadi apa itu namanya, hilang ya, musnah. Jadi sekarang ini agak susah ya cari ikan, apalagi sekarang ini kalau di sungai itu kan dulu kalau kita pada waktu itu tidak direbus ya airnya pada waktu itu, kita langsung minum aja langsung yang mentah, tidak mengakibatkan sakit perut kalau pada waktu itu. Nah, kalau pada waktu sekarang ya jangan main-main ya, jangan coba-coba untuk minum air mentah ya. Memang kalau anjuran dokter ya tidak boleh minum air mentah, tapi kalau kita pada waktu kecil ya tidak pernah minum air yang dimasak, kita minum air yang air mengalir ya dari sungai ya, itu pada waktu itu. Sekarang kalau seperti ini kan jangan coba-coba kita minum air mentah, sangat berbahaya sekali karena mungkin ada dari perusahaan ya, mungkin ada penggalian pengerukan apa namanya ini tanah ya, sehingga tanah itu menjadi gembur ya, seolah lalu sungai ini menjadi tidak jernih lagi ya, seperti susu ya. Oke, lanjut. Bagaimana ini Pak Tono? Berhubungan waktunya sudah habis, apakah kita balik kembali atau masih mengambil daun sayurnya di sini? Oh ya teman-teman, mungkin sekian dulu konten kita, mencari daun kalakai ya, daun pike paku yaitu daun ini seperti ini ya, sayur ya, untuk sayur. Mungkin sampai rumah nanti kita bersihkan ya, bungtuan bersihkan di rumah buntuan ya, Bisa juga ya, dibersihkan dulu, kemudian di sayur untuk
siap untuk dihidangkan di ruang lingkup keluarga ya. Gimana Mas? Ya, memang betul. Mahi menalu kawan hengau ang awe itati hati aku kasumunau mitarimu renginu tumetku biar nau menghangyari ada HP uang kaitung kula masing sai sajari ada HP uang kaitung. Oke, teman-teman, dimanapun teman-teman berada, saya dan Bung Tuan sekarang pada sore hari ini mencari daun kelakainya. Sekian dulu konten kita, mencari daun kelakai, Bung Tuan ya. Sayur pike kata orang sini. Oke, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh kita dan bersama Tuan mencari pike. Iya, mantap. Oke, saya Tono dan Bung Tuan mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Hatiku sasalim tuh aku laku maaf au tulah nyumanang ati dekat bisa aengku hanyu mulek pi aku kita reaut bapisa daya wangun kalaenku aku tuh sasal dayaku masih sayangan rianyu.
teman-teman, kita pada pagi hari ini sudah selesai menyerap karet. Dan kebetulan harinya ini cerah sekali ini. Yaitu keberuntungan bagi kita sebagai pekebun, yaitu tukang serap karet, bilang orang Kalimantan memantat. Dan pada pagi hari ini kami telah kita beristirahat, yaitu sambil manggang-manggang ayam ini. Ya, ini tadi kita telah bikin pondok ini teman-teman. Ya, sederhana sekali ini dari dedaunan. Ya, kalau hujan ini ya sedikit bocor ini. Dan cukup untuk bernaung untuk sementara ini teman-teman. Dan kita tidak ada air minum, ini ada air dari air mengalir. Kita ambil dari sini tadi teman-teman. Kata orang tua dulu, kalau air mengalir ini seperti ini tidak apa-apa bagi kita, ya, untuk diminum. Seperti ini teman-teman. Enak teman-teman. Ini air mengalir ini di Kalimantan ini segar, ini dari akar-akaran. Enak untuk diminum, rasanya agak manis. Jadi kalau, oh ya, kita ambil lagi ya teman-teman, lupa tadi. Jadi untuk air minum teman-teman jangan takut kalau air mengalir. Ya, kalau kata dokter, kalau air mentah nggak boleh diminum, harus direbus dulu. Tapi dari nenek moyang kita dulu, kita tidak pernah air itu direbus. Kita minum air dari air mengalir. Soalnya air mengalir ini tidak mengandung kaporit. Sambil manggang-manggang ayam, ya, kita sambil istirahat dulu. Oke teman-teman, ini sebentar lagi ayamnya ini mau masak ini. Ya, ini kita masih perbaiki apinya. Ini harus pakai bara bro. Rupanya ini ayam kita sudah masak ini. Ya, kita manggang-manggang ini. Kita tes dulu teman-teman ya. Wow, panas. Panas sekali ini bro. Kita tes dulu teman-teman. Mana rasanya ini? Enak teman. Mana teman-teman? Kalau mau coba panggang ini apa namanya, ayam, manggang ayam di hutan enak. Kita tadi habis nyadap karet, ya bilang orang sini memantap. Begitu istirahatnya sambil manggang ikan atau manggang ayam. Enak sekali ini. Tapi ini kayaknya ini kebanyakan garamnya itu tadi.
agak asin sedikit. Semoga di lain hari kita bisa jumpa lagi dan lebih bikin acara kita yang lebih menarik lagi. Oke teman-teman, Jamba TV. Oke. Halo teman-teman, balik lagi di Jamba TV. Oke, balik lagi dengan saya Tono. Gimana kabarnya teman-teman di sana dari Sabang sampai Merauke? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan konten kita pada pagi hari ini teman-teman yaitu memancing ikan teman-teman. Oke, bagaimana Gebi, Irwan? Gimana lanjut? Oke, ini kita mencari tempat yang pas teman-teman ya. Tempat memancing ikan ini bersama ikan kekapar sama ya. lelem ya guys. Oke guys, ini kita mencari tempat atau lokasi yang cocok untuk kita memancing ikan pada pagi hari ini. Kita berapa orang kita hari ini, Gebi? 1, 2, 3, 4, 7 orang. 7 Iya, orang. kita ada 7 orang. Kita bertujuh, ya 7 orang hari ini ya, satu keluarga teman-teman ya. Kita akan coba pada pagi hari ini teman-teman, yaitu memancing ikan. Keberadaan kita ini di wilayah Madarau. Mau mancing kekapar guys. Mancing kekapar. Wilayah kita ini di daerah Madarau teman-teman ya. Ya. Kita satu keluarga ini ya hobinya memancing teman-teman. Keberadaan kita di wilayah Madarau, Kabupaten Barito Timur. Betul. Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Oke teman-teman, salam persahabatan bagi teman-teman yang ada di seputaran Kalimantan Utara. Di sana ada Mas Toto. Oke. Mas Toto tugasnya di daerah Kalimantan Utara. Mas Toto ini aslinya ini orang Karanglangit. Salam dari kami di sini, Mas Toto ya. Oke, salam persahabatan juga bagi teman-teman kita yang ada di seputaran Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Ya, ini Irwan ini mencoba. Sama Gebi, teman-teman ini. Irwan dan Gebi ini hobi memancing. Oke, bagi adik-adik yang hobi memancing, bisa cari lokasinya atau tempat yang pas agar apa yang kita cari, apa yang kita pancing teman-teman ya, bisa nyangkut di kail. Oke, lanjut. Waduh, ikan kakapar ini teman-teman ya. Oke, ini ikannya teman-teman ya.
Apa yun, Ruban? Ari labok. Ari. Di bawah ban lagi, Ban. Anjing. Mantap. Apa ya, Ban? Apa ya, Ban? Inong. Tege kinan. Inon kinai, Ruban. Papuyo. Popuyo, iya. Tekam nah wilayah Medarau. Wah. Pangpilawit Medarau. Apa kina nih. Ya main. Wek lagi, Bang. Ini. Petik. Udah ya, sabar. Oh, tidur bangun nih. Halo. Hari mama anu kayo. Ayo, Ban. Tuan papuyo bagi inci. Banjing mania. Mantap. Mantap. Bikin apa itu, Bang? Bikin tali. Oh, merajut talinya. Merajut tali pancing. Iya, kita ini di wilayah Barito Timur, daerah Medarau, teman-teman. Bisa. Pokoknya asal jatuh. Ini asal jatuh ini pancing atau kayunya, teman-teman, langsung disambar sama ikan papuyo. Papuyo bagi itu. Teman-teman, ternyata ini kena lagi nih. Oke, teman-teman. Aduh, ini ikan kakapar, teman-teman ya. Waduh, jatuh, teman. Aduh, lumayan ini. Oke, teman-teman ya. Ini ikan kakapar. Oke, teman-teman, ini ikan kakapar ini. Oke, kena lagi ini, teman-teman, ikan papuyo.
Oke teman-teman, demikianlah kita memancing ikan pada pagi hari ini menjelang siang ini teman-teman. Oke teman-teman, kami akan melanjutkan perjalanan pulang ini. Ya, bagaimana ini Irwan? Pulang kita? Pulang. Oke. Oke teman-teman, terima kasih. Demikianlah konten kita pada pagi hari ini. Dan saya Tono dari Jambat TV mengucapkan sampai jumpa. Dadah. Halo teman-teman, balik lagi di Jambat TV. Jumpa lagi dengan saya Tono. Bagaimana kabarnya di sana? Semoga sehat-sehat selalu. Dan saya Tono juga menyapa teman-teman. Salam persahabatan bagi teman-teman khususnya wilayah Kalimantan Tengah, teman-teman di Barito Timur. Sekarang keberadaan kita tepatnya di Desa Karanglangit teman-teman. Oke teman-teman, salam persahabatan bagi teman-teman kita yang ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Oh ya teman-teman, konten kita pada sore hari ini yaitu bersama May Debri teman-teman, Bapak Pina di wilayah Desa Karanglangit teman-teman. Yaitu menebang apa Mas Debri? Kelulut, mencari mengambil kelulut. Iya. Oke teman-teman, ya mencari menebang kelulut teman-teman ya. Iya. Oke, penasaran teman-teman. Lanjut, dadah. Oke, di sana Langsung. teman kita sudah mendukung yaitu membudidaya kelulut, dan ini hari ini penebangan teman-teman ya. Dan ini teman-teman Jam berapa ini? Memang peralatan kita pada sore hari ini. Kita bawa apa ini Mas? bawa sensor. Ya sensor dan Yang peralatan lain. ya. Oke. Lengkapnya. Ya, oke lanjut. Untuk mengambil. Ya, lanjut. Ya. Oke. Oke. Oke teman-teman, kita sudah sampai lokasi, yaitu kita mengambil, memotong, menebang yaitu pohon yang dihinggapi binatang jenis kelulut ini teman-teman. Dan pada sore hari ini kita ada 3 orang teman-teman, May Debri bersama Anta. Oke, lanjut. Ini teman-teman lokasi, yaitu tempat jenis kelulut ini berada teman-teman. Lanjut. Nah ini teman-teman, Mas Anta dan Mas Debri ini sudah mempersiapkan alat untuk penebangan teman-teman. Sudah minyak. Oke, ini peralatan kita ini jenis senso teman-teman, peralatannya. Ini teman-teman, kayu yang sudah ditebang yaitu kayu palawan teman-teman, untuk menekan keberadaan kayu yang di sana itu kayu yang ditempati oleh binatang jenis kelulut ini teman-teman. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman, kayu apa namanya ini? Nato. Ya kata orang sini kayu nato teman-teman. Kayu nato ini Bisa untuk ramuan juga rumah. bisa yang ini namanya kayu nato, tempat yaitu binatang jenis kelulut ini teman-teman yang hinggap di kayu nato ini. Dan ternyata kayu pahlawan tadi teman-teman, itu ada itu yang untuk menekan kayu nato ini ternyata gagal masih teman-teman, masih belum berhasil.
Dan ini ada Mas Debri lagi naik ke atas untuk memotong akarnya teman-teman. Nah itu teman-teman. Itu teman-teman, Mas Debri masih di atas pohon teman-teman. Habis memotong akar yang menyangkut teman-teman. Akar yang tersangkut di dan pohon natonya teman-teman jatuh ke tanah, tapi atasnya sana masih belum teman-teman. Oke, aduh teman-teman, rupanya jenis kelulut ini teman-teman bercampur aduk dengan penyengat teman-teman, dan proses pengambilan jenis kelulut ini teman-teman memerlukan cara yang lebih baik untuk mengambil batang pohon yang sudah ditebang, mengambil kelulut tersebut teman-teman. Aduh, ternyata Mas Anta dan My Debri ini teman-teman berusaha sekuat mungkin teman-teman untuk mengambil kelulut itu teman-teman. Aduh, bagaimana ini teman? Oke, kita lanjut melihat keadaan Mas Debri sama Mas Anta teman-teman. Oke, penasaran, lanjut. Nah ini teman-teman, jenis kelulut yang sudah ditebang tempo hari teman-teman ya. Ini kelulut jenis apa ini Mas Debri? Serigunting kah? Ya. Ini serigunting yang besar dari lalat. Besar itu besar dari lalat yang bisa sampai 8 liter itu. Ini yang memang kelulut super. Iya teman-teman, ini kata Mas Debri ini kelulut super teman-teman. Supernya ini bisa sampai berapa liter ini? 4 kah? bisa 8 liter. Oke, lanjut. Iya, ini teman-teman jenis kelulut yang apa namanya itu jenis super teman-teman ya, kata Mas Anta sama Mas Debri. Dan ini bisa menyengat tapi nggak terlalu sakit teman-teman ya. Ini jenis kelulut serigunting. Ya. Yang induknya besar dari lalat. Ya, induknya besar dari lalat ini teman-teman. Oke, ini yang ditebang tempo hari. Ini teman-teman. Bisa diambil karena di bawah. Ya, ini tidak bisa diambil teman-teman ya, karena ini masuk ke bawah tanah. Ya. Aduh teman-teman, bagaimana ini? Hutannya sangat lebat sekali ini. Ternyata ini masih dalam penelitian teman-teman. Tidak bisa diambil ya. Ini apakah ini sarang tawon teman-teman atau ada penyengat campur? Kelulut. Gimana ini, ada penyengatnya kah Mas? Ada penyengat campur, nggak tetap berani kita ngambilnya. Aduh, kacau ini teman-teman. Tidak jom itu. Aduh teman-teman, kami tidak berani masuk ini. Sangat sayang sekali ini teman-teman ya. Mohon maaf, konten kita dalam usaha, kita berusaha sekuat tenaga dan sekuat mungkin teman-teman mengambil jenis kelulut ini teman-teman. Tapi ternyata ini susah sekali teman-teman masuk ke dalam. Ternyata di sana bercampur aduk dengan sarang tawon teman-teman, penyengat. Bagaimana ini? Bergandengan dengan sarang tawon. Iya, bergandengan ini teman-teman dengan sarang tawon. Bagaimana ini Mas Debri? Ya, ini acara kita ini? melihat
keadaannya apa bisa enggak ini. Iya, kita break sebentar teman-teman ya. Bagaimana ini? Istirahat dulu ya, sambil Istirahat dulu. ya pikir-pikir dulu gimana ini caranya. Pikir dulu. Demi kelulut tapi menyakitkan. Iya. Ya, disengat penyengat ini luar biasa penyengat ini. Sakit. Apa orang sini bilang nih? Rarawai ya? Rarawai kan? Rarawai campuran itu alewangan. Penyengat yang hitam itu. Berbahaya ini Mas Debri ya. Berbahaya. Banyak itu bisa sampai sakit parah. Tambah bisanya. Campur, Mas. Ada, tapi susah diambil ini. Aduh teman-teman, sayang sekali kita masih berusaha sekuat tenaga teman-teman, yaitu untuk mendapatkan kelulut ini teman-teman. Dan ternyata kita ada dapat ulat bulu ini teman-teman ya, ulat bulu di wilayah Barito Timur. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Kita masih berusaha. Oke. Gagal kan. Aduh teman-teman, ternyata kita tidak bisa mendapatkan binatang kelulut ini teman-teman. Ada di semak-semak di situ teman-teman, itu bercampur dengan tawon. Dan Mas Debri dengan Mas Anta ternyata tidak berani masuk ke dalam teman-teman, dan mereka berdua kita putuskan yaitu balik ke rumah teman-teman. Tidak berani mengambil kelulut itu teman-teman. Mohon maaf teman-teman ya, kita balik lagi ke rumah. Oke, demikian konten kita pada sore hari ini, yaitu konten gagal. Oke teman-teman, konten gagal mencari kelulut. Semoga di lain waktu dan di lain hari kita bisa mendapatkan binatang kelulut ini teman-teman ya. Bagaimana ini Mas Debri dan Mas Anta? Gagal. Berarti kita ini kemana ini? Pulang Dulu, besok lagi kita mencoba. Ada satu pohon di sana. Iya. Itu yang pasti. Tinggal nembang. Oke. Sore ini masih ada waktu ini, bisa nembang sebenarnya. Tapi sayang ada tawon ya, penyengat. Sayang. Iya. Dan itu lumayan itu. Banyak, besar. Nggak berani kita, nggak berani ngambil risiko. Ya. Ya ginilah, cari kelulut itu nggak gampang-gampang, susah. Kalau pas karena itu berdampingan dengan ada penyengat ya susah. Berarti kita pulang ya, balik lagi ke rumah. Kita balik ke rumah dulu. Iya. Kalau masih ada waktu kita ngambil
yang satunya lagi mudah-mudahan besok yang pasti Iya, iya. ngambil. Karena keadaan memang kalau kita ngambil kelulut kan harus sore. Iya. Nah, sore itu kan anak-anaknya itu induk-induknya itu sudah masuk semua di lubang. Itu yang namanya kita harus sore mengambilnya. Oke. Oke, teman-teman, saya Tono dari Jambat TV mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa teman-teman ya, saran dan dukungannya dan juga kritiknya teman-teman ya. Saya Tono, Mas Debri dan Mas Anta mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Dadah.